Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh bagian letak ilo pitua lawambu benar-benar sudah menjalankan suatu wujud rukun Islam dan rukun iman dan rukun insan. Benar-benar sudah dipahami tentang wujud rukun Islam berangkat dari kesucian berangkat dari junub, kemudian istinja, air wudhu, salat puasa, zakat dengan haji, benar-benar sudah dilaksanakan. Inilah wujud daripada syahadat rukun Islam. Kemudian kita masuk di dalam syahadat rukun iman. Syahadat rukun iman ini benar-benar dapat mensucikan sifat pikiran dan sifatnya mata dan sifatnya telinga dan sifatnya mulut dan sifatnya hidung, qalbu, dubur, kaki dan tangan. Benar-benar sudah disucikan, berarti sudah memahami tentang syahadat rukun iman. Benar-benar sudah direnungi dan sudah memahami tentang syahadat rukun iman. Benar-benar sudah mensucikan perwujudan makom-makom sifat. Kemudian kita masuk di dalam syahadat rohani. Inilah wujud daripada saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Inilah wujud daripada syahadat rohani. Kemudian kita masuk di dalam syahadatnya napas. Benar-benar sudah diperhatikan makom syahadat napas. Benar-benar sudah bermakom di suatu wujud makom ilmu. Oleh karena itu sangat penting memahami tentang syahadat. Benar-benar yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad disebut syahadat rukun Islam, kemudian syahadat rukun iman, berangkat dari perwujudan makom-makom hingga masuk di dalam makom napas. Ini masih bagian daripada syahadat rohani. Kemudian kita masuk di dalam syahadatnya rukun insan, makomnya ruh. Syahadat makom rukunnya, makomnya rukun insan, berangkat dari syahadatnya utusan, kemudian rasul, karena hanya utusan yang menghadap ke qadim Allah, kemudian ruhullah yang bermakom di kerajaan Allah. Inilah wujud daripada syahadat rukun insan, karena dua makom inilah yang naik. Kemudian yang bersaksi adalah rohani ruh dengan sifatnya ruh. Inilah makom syahadatnya ruh. Syahadat ruh ini merupakan perwujudan suatu wujud daripada hadits qudsi, awaludin ma'rifatullah, al-insanu sir wa ana siruh, al-kitabullah insanu, al-insanu kitabullah. Ini makom-makom syahadatnya ruh. Karena makom syahadat ruh ini berangkat dari nur utusan, kemudian makom ruhullah, kemudian rohani ruhullah, kemudian sifatnya ruh. Empat makom inilah yang dikandung di dalam awalu mahalakallahu ta'ala nur. Oleh karena itu sangat penting seluruh bagian letak ilo pitua lawambu benar-benar memahami tentang syahadat. Syahadat merupakan suatu wujud daripada bahasa Arab. Tiada Tuhan selain Allah. Ini yang disebut di dalam suatu bahasa La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Inilah makom-makom syahadat yang makom berangkat dari nur utusan, kemudian makom nur ruhullah, kemudian rohani, makom langit,
kemudian sifatnya, ruh. 4 makom inilah wujud daripada awaludin ma'rifatullah. Oleh karena itu suatu wujud daripada syahadat awalu, inilah makom yang benar-benar direnungi dan dipahami. Karena hanya 4 inilah yang benar-benar perwujudan dari sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nuru Allah. Karena yang mengenal wujud daripada makom-makom alamnya Allah dengan kodimnya Allah, hanya melainkan suatu makom syahadatnya ruh. Syahadat ruh, makomnya suatu wujud daripada mi'raj. Mi'raj merupakan suatu makom syahadat. Benar-benar perjalanan Nabiullah Sayyidina Muhammad, mi'raj, inilah makom syahadat. Yang naik ke kerajaan, kemudian naik ke kodim Allah. Oleh karena itu suatu wujud daripada makom, utusan, yang benar-benar dari kodimnya Allah, kemudian wadah utusan ini kembali menyatu dengan wadah ruhullah, kemudian wadah ruhullah kembali kepada wadah makom langit. Inilah merupakan suatu wujud rohani. Kemudian kembali kepada makom ruh, inilah yang disebut sifatnya ruh. 4 perwujudan inilah yang digamblangkan oleh Ta'ilo Pitualawambu. Sifatnya ruh, rohaninya ruh, kemudian makom ruh, kemudian nurunya ruh. Inilah makom awaludin ma'rifatullah. Inilah makom syahadat awal. Kemudian kita masuk di dalam syahadat, benar-benar suatu wujud daripada ciptaan. Berangkat dari syahadat nafas, yang benar-benar direnungi dan dipahami. Karena syahadat nafas ini makom rukun iman. Berangkat dari makom nafas, karena nafas makomnya 4. Nafas tidak masuk, tidak keluar. Nafas masuk, kemudian nafas keluar, kemudian nafas keluar masuk. Inilah makom nafas. Benar-benar sudah direnungi dan sudah dipahami. Kemudian rohani dengan sifat. Makom-makom inilah merupakan suatu makom syahadat rukun iman. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua benar-benar mengajarkan kepada seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lawambu, benar-benar mengajarkan suatu syahadat rukun iman. Bagaimana kalian dapat mengenal suatu nafas? Wujud daripada pengenalan nafas ini merupakan syahadat nafas. Bagaimana kita bisa untuk bersyahadat dengan nafas? Benar-benar sudah menyatu. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua sudah menggamblangkan berangkat dari sifatnya nafas, rohaninya nafas, ruhunya nafas, dengan nurunya nafas. 4 makom inilah yang benar-benar direnungi dan dipahami. Karena inilah merupakan suatu makom rukun iman. Nafas makomnya 4, kemudian rohani dengan sifat. 6 perkara inilah direnungi dan dipahami. Benar-benar sudah direnungi, sudah dipahami, berarti sudah memahami tentang syahadat rukun iman. Benar-benar sudah memahami tentang makom syahadatnya, sifatnya ruh, kemudian syahadat rohani ruh, dan syahadatnya ruhullah, dengan syahadatnya utusan. 4 perwujudan yang benar-benar wujud daripada awaludin ma'rifatullah. Oleh karena itu yang menghadap ke Allah, inilah hanya melainkan suatu syahadat Rasul, kemudian syahadat utusan, kemudian syahadatnya rohani, dengan syahadatnya sifatnya ruh. Kemudian hembusan dari 4 syahadat ruh ini, maka makomnya syahadatnya nafas, yang benar-benar yang telah diajarkan oleh Ta'ilo Pitua Lawambu, benar-benar sudah dipahami, sudah direnungi. Syahadatnya nafas merupakan wujud daripada
syahadat rukun iman. Benar-benar seluruh bagian ta ilo pitua lowombu dan seluruh benar-benar sudah memahami tentang suatu ajaran makom-makom ilmu yang telah mempergunakan nafas, karena nafas merupakan suatu wujud daripada makom rukun iman yang telah diajarkan oleh ta'ilo pitu alombo. Kemudian syahadatnya rohani, benar-benar yang sudah digambelangkan oleh ta'ilo pitu alombo, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai. Kemudian syahadatnya makom sifat, benar-benar mensucikan makom sifat, berangkat dari sifatnya pikiran, kemudian sifatnya mata, telinga, mulut, hidung, kalbu, dubur, kaki, dan tangan, benar-benar sudah disucikan, maka benar-benar sudah masuk di dalam makom syahadatnya rohani, dan syahadat rohani sudah masuk di dalam syahadatnya nafas. 4 perwujudan makom-makom inilah yang benar-benar yang sudah digamblangkan oleh ta'ilo pitu alawambu. Alhamdulillah dengan wujud daripada syahadat yang benar-benar yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, benar-benar kita imani, kita laksanakan sebagai perwujudan. Bagaimana kita bisa masuk di dalam syahadatnya rukun Islam, benar-benar sudah berangkat dari niat dan usali yang benar-benar kita laksanakan, maka kita masuk di dalam syahadatnya rukun iman, berarti sudah mensucikan makom sifat. Benar-benar sudah masuk di dalam makom mensucikan sifat, kemudian masuk di dalam rohani dan nafas. Inilah yang 6 perkara makom syahadat iman. Benar-benar perwujudan syariat benar-benar sudah direnungi dan sudah dipahami. Kerusakan umat akhir zaman hanya berkiblat di suatu syahadat, hanya bahasa. Namun yang diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad ini benar-benar memahami tentang nurunnya makom syahadat. Nur syahadat merupakan nurunnya fi ilmi. Benar-benar mendapat mensucikan makom-makom sifat, dan mensucikan makom rohani, dan mensucikan makom jasmani, benar-benar sudah disucikan, maka kita masuk di dalam makom syahadatnya nafas. Karena nafas inilah merupakan suatu perwujudan dari syahadatnya sifatnya ruh. Sifatnya ruh. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua sudah menggamblangkan bagaimana benar-benar seluruh bagian ta'ilo pitua lawamu dapat memahami syahadatnya Islam, kemudian syahadatnya rukun iman, dan syahadatnya rukun ihsan. Syahadat rukun ihsan yang sudah digamblangkan merupakan suatu perwujudan mi'raj. Ini syahadatnya utusan, karena hanya melainkan nur utusan ini yang menghadap ke qadim Allah, menerima perintah dari Allah. Kemudian syahadatnya ruhullah bermakom di kerajaan Allah, dengan syahadatnya rohani inilah makom langit. Kemudian syahadatnya sifatnya ruh, inilah makom merupakan suatu wujud daripada ruh bumi. 4 perwujudan yang benar-benar yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitua Lawambu, benar-benar sudah direnungi dan sudah dipahami dan sudah dijalankan. Karena jangan sampai kita hanya tahu syahadat hanya dalam suatu wujud sebutan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat merupakan suatu wujud daripada janji benar-benar yang diterima oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Inilah wujud daripada perwujudan yang di dalam kalbu. Inilah syahadat yang makom utusan, kemudian ruhullah dengan rohani, dengan ruh. Ruh yang merupakan suatu wujud daripada sifat ruh. Inilah 4 cahaya di dalam kalbu Nabiullah Sayyidina Muhammad. Kemudian
benar-benar Nabiullah Sayyidina Muhammad sudah mensyariatkan hingga itu syahadat berangkat dari rukun Islam. Inilah perwujudan jasmaniyah. Kemudian syahadat rukun iman, inilah wujud daripada makom sifat dan makom rohani dan makomnya nafas. 6 perkara inilah direnungi dan dipahami. Nanti itu kita bisa untuk masuk di dalam syahadatnya sifatnya ruh. Sifatnya ruh merupakan makom nur. Kemudian sifatnya rohani makomnya nur. Kemudian sifatnya Rasul makomnya nur. Inilah yang disebut ruhullah. Kemudian syahadat sifatnya utusan. 4 nur inilah yang benar-benar wujud daripada makom syahadat yang menghadap ke Allah. Alhamdulillah kita ini merupakan suatu keturunan dari Khalifatullah, berangkat dari Khalifah yang pertama Nabiullah Sayyidina Adam dan Sayyidah Siti Hawa. Benar-benar sudah mengajarkan suatu wujud daripada syahadat. Oleh karena itu, makom-makom syahadat ini benar-benar direnungi dan dipahami. Benar-benar yang ajaran-ajaran yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad benar-benar dapat mengistinjakan junub dan mewudukan. Kemudian salat, puasa, zakat dengan haji, inilah merupakan wujud daripada syahadat. Benar-benar diperhatikan. Nanti itu kita masuk di dalam syahadatnya sifat. Benar-benar sudah sifat-sifat ini kita sudah sucikan. Kemudian kita sudah masuk di dalam syahadatnya salat. Karena salat merupakan wujud daripada mencegah perwujudan sifat-sifat yang tidak baik. Ini yang dikandung dalam satu wujud firman, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, apabila kita sudah memahami tentang syahadatnya salat, berarti perwujudan daripada makom sifat benar-benar sudah kita perhatikan, tidak melakukan kejeliman. Ini yang sudah benar-benar sudah berwujud syahadat tersebut. Oleh karena itu suatu wujud daripada hadis Rasulullah, barang siapa yang benar-benar sudah berwujud syahadat, maka penghuni surga. Yang syahadat yang dikandung inilah benar-benar yang harus kita pahami. Jangan sampai kita hanya berkiblat di suatu sebutan, namun tidak memahami apa yang dikandung di dalam suatu bahasa Arab. Oleh karena itu, Tailo Pitua menegaskan, bacalah syahadat tersebut dan pergunakan terjemahan. Syahadat itu makomnya apa? Makom syahadat ini aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasul dan utusan. Oleh karena itu suatu wujud daripada ajaran-ajaran yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad ini benar-benar kita pahami, benar-benar kita renungi, benar-benar kita jalankan, mendapatkan suatu wujud daripada syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Wujud syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad ini merupakan suatu makom syahadat, karena hanya Nabiullah Sayyidina Muhammad yang menerima perintah dari Allah, menjalankan perintah dari Allah. Karena makom Nabiullah Sayyidina Muhammad merupakan penerima syahadatnya awal zaman dan perwujudan syahadat akhir zaman. Karena Nabiullah Sayyidina Muhammad merupakan Nabi awal zaman dan penutup para Nabi. Oleh karena itu syahadat ini benar-benar direnungi dan dipahami. Seluruh bagian Tailo Pitua Lowambu, benar-benar Tailo Pitua sudah mengajarkan kepada kalian berangkat dari syahadat rukun Islam, kemudian syahadatnya iman. Benar-benar makomnya 6 perkara yang sudah diajarkan, berangkat dari makom sifat, kemudian rohani, kemudian nafas. Karena sangat penting ini dapat memahami tentang syahadatnya nafas. Karena wujud daripada makom syahadat nafas berarti sudah memahami tentang nur fi ilmi. Oleh karena itu perwujudan suatu makom, Tailo Pitua mengajarkan kepada kalian syahadatnya makom nafas. Karena Tailo Pitua tidak mengajarkan suatu hafalan, suatu sebutan. Namun Tailo Pitua mengajarkan suatu wujud daripada syahadat yang diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad ini
pahamilah isi yang dikandung. Jangan sampai kita hanya mengucapkan, hanya berkiblat di suatu bahasa, namun tidak ada perwujudan yang dikandung di dalam bahasa syahadat tersebut. Oleh karena itu, seluruh bagian letak ilopitua benar-benar menjalankan. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad? Berarti sudah memahami tentang syahadat. Coba kita perhatikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar-benar kalian mengaku sebagai umatku. Inilah suatu hadis Rasulullah. Berarti sudah paham tentang syahadat yang telah digamblangkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Makom-makom syahadat yang dikandung benar-benar dapat mensucikan makom sifat. Sifatnya tangan, sifatnya kaki, sifatnya mulut, sifatnya hidung, sifatnya mata, sifatnya pikiran, sifatnya kalbu, dubur. Benar-benar sudah disucikan, berarti sudah menjalankan makom-makom syahadat, benar-benar perwujudan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka kita masuk di dalam makom syahadatnya nafas. Benar-benar Tailu Pitua sudah mengajarkan syahadatnya nafas. Inilah wujud daripada talqin. Kemudian sudah masuk di dalam syahadat nafas dan sudah memahami tentang syahadatnya nafas, maka kita masuk di dalam syahadatnya sifatnya roh, rohani roh, dengan makom ruhullah, dengan makom utusan. Ini yang 4 yang benar-benar perwujudan ciptaan Allah. Inilah makom 4. Inilah yang disebut di dalam hadis qudsi awaludin ma'rifatullah al-kitabula insanu. Inilah wujud daripada syahadat. Alhamdulillah yang benar-benar yang dapat menggamblangkan makom-makom syahadat. Karena perwujudan yang dikandung di dalam syahadat tersebut, utusan menghadap ke qadim Allah. Kemudian ruhullah naik ke kerajaan Allah. Kemudian rohani makom langit. Kemudian ruh bumi, inilah makom di bumi merupakan suatu wadah. Wadahnya rohani. Kemudian rohani merupakan wadah ruhullah. Wadah ruhullah merupakan wadah utusan. Ini syahadatnya ruh. Syahadatnya ruh. Karena hanya ruh, sifatnya ruh yang bersaksi kepada rohani. Dan rohani bersaksi kepada ruhullah. Ruhullah bersaksi kepada utusan. Makom-makom syahadat inilah sangat penting dipahami dan direnungi. Nanti itu kita mengenal syahadatnya nafas, syahadatnya rohani. Inilah perwujudan jasmani. Syahadatnya nafas, syahadatnya rohani, syahadatnya sifat. Inilah wujud daripada makom jasmania. Benar-benar yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Seluruh bagian otak ilopitua lomombu. Apakah benar-benar kalian sudah berwujud syahadat, berarti sudah menjalankan sifat kesucian. Benar-benar perwujudan di dalam makom jasmania. Benar-benar sudah memiliki syahadat. Nanti itu kita masuk di dalam syahadatnya rukun iman dan syahadat rukun insan. Insan merupakan suatu makom. Inilah makom syahadatnya ruh. Syahadatnya sifatnya ruh. Syahadatnya rohaninya ruh. Dan syahadatnya ruh. Dan syahadatnya utusan. Inilah rukun syahadatnya insan. Yakin dan percaya. Benar-benar sudah digamblangkan oleh ta'ilu fitua lawamu. Renungilah, pahamilah. Apabila seluruh bagian ta'ilu fitua lawamu hanya berkiblat di suatu sebutan tanpa memahami apa yang dikandung di dalam syahadat yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka syahadat-syahadat itu benar-benar tidak akan sampai karena tidak memahami apa yang dikandung syahadat tersebut.
Alhamdulillah ta'ilo pitua. Benar-benar wujud cinta kasih kepada kalian. Benar-benar kalian merenungi, memahami tentang syahadat, berarti sudah melaksanakan istinja sifat. Istinja sifat, junubnya sifat, kemudian wudu sifat, salatnya sifat, salatnya rohani. Ini yang dikandung. Kemudian puasa sifat, kemudian zakatnya sifat, kemudian haji yang berwujud bermakom di sifat. Inilah wujud daripada makom. Benar-benar sudah mendapatkan suatu kefitraan, kesucian. Maka kita masuk di dalam makom rohani. Inilah wujud yang dikandung syahadat rohani. Benar-benar sudah mensucikan wujud daripada makom rohani. Begitu pula puasa, salat, zakat, dan haji. Ta'ilo pitua sudah menggamblangkan perwujudan makom-makom. Oleh karena itu dipahami makom syahadat yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad bagi umatku. Benar-benar sudah memahami tentang syahadat, karena syahadat merupakan suatu wujud daripada janji, suatu wujud daripada perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad dapat mengislamkan makom sifat. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad berangkat dari kesucian. Benar-benar sudah memahami kesucian, berarti sudah memahami tentang syahadat. Syahadat rukun Islam, syahadat rukun iman, dan syahadatnya rukun insan. Insan merupakan makom, nur utusan, kemudian Rasul dengan rohani, Rasul dengan sifatnya Rasul. Perwujudan empat makom-makom awalu direnungi dan dipahami. Benar-benar seluruh bagian otak ilopitua lowombo benar-benar sudah memahami tentang syahadat rukun Islam, syahadatnya rukun iman, dan syahadat rukun insan. Berarti sudah ada perwujudan. Benar-benar sudah ada perwujudan. Berarti benar-benar memperhatikan makom-makom sifat, kemudian memperhatikan makom rohani, dan memperhatikan makom nafas yang sudah diajarkan oleh Ta'ilo Pitua Lumombo. Namun kalau kita tidak memahami syahadatnya nafas, bagaimana? Oleh karena itu perhatikan sakaratul maut. Maka wujud daripada nafas ini sudah kembali tinggal rohani dengan sifat dan jasmani. Karena nafas ini bukan angin. Nafas ini maksudnya suatu perwujudan dari cahayanya, sifatnya ruh, cahayanya rohani ruh, cahayanya ruhullah dengan cahaya utusan. Makom-makom empat cahaya di dalam kolbu Rasulullah ini benar-benar memperjelas agar umat akhir zaman dapat memahami tentang syahadat rukun Islam, syahadat rukun iman, dan syahadat rukun insan. Semoga kalian paham, kalian memahami dan merenungi. Ta'ilo Pitua selalu menggamblangkan makom-makom ilmu yang telah diajarkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Karena makom-makom ilmu ini, seluruh para nabiullah mengajarkan tentang syahadat, bagaimana kita benar-benar berwujud suatu wujud daripada sifat kemuliaan. Inilah merupakan suatu makom syahadat yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Benar-benar sudah direnungi, berarti sudah memperhatikan wujud daripada makom syahadat, sifatnya pikiran yang benar-benar sudah berwujud syahadat, berarti pikiran selalu melahirkan kemuliaan, mata melahirkan kemuliaan, pendengaran mulut dan hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan berwujud kemuliaan, berarti benar-benar sudah memahami tentang syahadat. Nanti itu kita bisa bermakom di syahadatnya nafas. Syahadatnya nafas inilah direnungi dan dipahami. Bagaimana kalau kita sudah masuk di dalam syahadatnya nafas, karena syahadat nafas ini makom ilmu yang telah diajarkan oleh Ta'ilo Pitua
lewambu benar-benar yang sudah memiliki syahadat nafas dan sudah merasakan suatu jaminan dari Allah. Subhanallahi alhamdulillahi wala ilaha illallah huwallahu akbar. Seluruh bagian otak ilo pitua lewambu benar-benar mengimani menjalankan makom syahadat ini. Allah memberkahi kalian semua dan seluruh para nabi-nabiullah memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.